laporan penting hari ini. Berdasarkan data dari Good Stats tahun 2024 menyatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia telah menggunakan waktunya 3 jam 8 menit dalam sehari untuk menggunakan media sosial. Bahkan penelitian dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya pengguna media sosial, telah mengakses media sosial sebanyak lebih dari 3 jam dalam satu hari. Aktivitas yang mereka lakukan yaitu update kehidupan, kemudian stalking kehidupan orang lain, dan juga scrolling tanpa henti. Kok jadi serius gini ya? Cut, ulangi. Santai dulu kali, Kak. Oke, kita ulangi lagi ya dari awal. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Merah semua itu. Halo Sobat Muda LP3I, kembali lagi bersama kami di Podski, Podcast Anak Vokasi. Bersama kami, kelompok 4 The Luminaries yang akan membawakan topik menyenangkan pada hari ini, yaitu pengaruh media sosial terhadap kemampuan bersosialisasi, moral, dan juga intelektual. Bersama saya Febiana Najla dari program studi komunikasi digital, dan saya di sini tuh nggak sendiri bakal membahas topik ini. Bersama saya sudah hadir rekan saya, yaitu ada Dika dari Prodi Manajemen Informatika. Halo Dika. Bagaimana perjalanannya kemari? Lancar. Alhamdulillah. Kemudian ada Kiel dari Prodi Komputerisasi Akuntansi, betul? Betul. Halo Kiel. Halo juga Febi. Oke, kemudian ada Denia dari program studi bisnis digital. Halo Denia. Halo. Bagaimana kemari perjalanannya? Lancar sekali. Oke, sebelum kita mulai ke topik utamanya, aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa kesepian padahal sebenarnya teman kalian itu banyak di online? Aku dulu dijawab deh. Oke, boleh coba. Kalau dari aku sendiri ya, aku kan orangnya balance di antara sosial maupun offline. Jadi pasti nggak bakal ngerasa kesepian. Oke. Tapi kalau misalnya aku di sisi lebih kebanyakan sosial daripada yang offline, tentu akan adanya kesepian karena kita sebagai manusia butuhnya komunikasi secara fisik, bukan secara non fisik kayak di sosmed seperti itu. Oke, berarti tetap merasa kesepian karena sebenarnya temuan online itu tidak hadir secara langsung ya? Iya, betul sekali. Oke, Dika kayaknya mau nambahin nih. Iya bener. Oke. Kalau aku tuh tipikal orang yang suka keluar dan suka nongkrong. Jadi kalau cuma teman online ya aku kesepian karena kehadirannya tuh nggak benar-benar ada. Oh iya, berarti rata-rata teman-teman di sini itu merasa kesepian ya, walaupun punya teman banyak, tapi temennya itu hanya di media online saja, betul ya? Iya, betul. Oke, kalau begitu untuk pertama aku ini bakal sharing-sharing dulu. Pertama nih sama Dika dulu nih. Aku mau menanya nih sama Dika, pernah nggak sih Dik kamu itu ngerasa bahwa komunikasi di media sosial via chat itu jauh lebih gampang daripada ketika kita berkomunikasi secara langsung? Gitu. Sosial media itu memang memudahkan kita untuk saling berkomunikasi. Tapi sayangnya terlalu banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk bermain media sosial. Bikin komunikasi kita tuh jadi kurang lancar. Betul Kita tuh sih. cenderung lebih nyaman untuk ngobrol lewat chat daripada tatap muka langsung. Akibatnya tuh kita pada saat ngobrol langsung tuh jadi canggung, jadi gugup. Bahkan kita nggak mau berbicara gitu. Gitu, setuju. Ada lagi? Udah sih. Oh udah, iya betul banget. Febi setuju banget nih sama pernyataan dari Dika barusan. Karena ketika kita ngobrol nih ya lewat via chat itu kan kita nggak bisa tahu ya gimana ekspresi lawan bicara kita gitu loh. Sehingga ketika kita berbicara langsung, ketemu langsung sama orangnya, kita jadi tahu nih. Oh iya, kalau misalkan kita lagi ngomong gini ternyata ekspresi dia kayak gitu loh, gitu kan ya. Makanya jadi agak canggung gitu ya. Lebih ke apa ya Dik ya? Gugup kali ya? Gugup Jadi, malu ya. Malu kita jadi nggak berani buat speak up gitu buat ngomong. Jadi agak sulit ya. Nah. Padahal di chat itu lancar Ya, banget lancar. kan. Kita intens banget chatan. Kayak pernah nggak ada teman kamu yang kayak gitu? Nggak ada sih. Oh gitu. Oke. Terus pernah nggak sih Dik kalau misalkan nih kamu tuh lagi di tongkrongan gitu, lagi nongkrong nih sama teman-teman kamu nih, terus
teman-teman kamu tuh malah pada asik sama handphone semuanya. Kayak ya scroll sosmed gitu atau mainin handphone yang lain gitu. Nah, yang dibilangin Feby tadi juga itu salah satu contoh media sosial menghancurkan kemampuan kita dalam bersosialisasi. Nah, pasti teman-teman di sini juga pernah ngalamin yang kayak gitu, karena tema kita pada hari ini tuh relate banget sama kehidupan kita. Betul. Yang dimana kita saat nongkrong tuh yang kita lakuin malah main HP. Ada Iya. yang scrolling, ada yang buka chat, ada yang main game, bukan ngobrol atau cerita bareng gitu. Iya, karena hal itu sangat-sangat merusak Iya. kemampuan kita dalam bersosialisasi ya. Rasa. Pasti teman-teman yang di studio sini juga merasakan kan ketika kita lagi nongkrong nih sama teman-teman kita, tapi kita malah sibuk main HP, ya kan? Kalau main kayak gitu juga rasanya bosen karena tujuan kita main kan untuk melepaskan diri kita untuk HP sejenak. Kita pengen ngobrol, pengen bercanda, tapi nyatanya pas main malah main HP masing-masing. Jadi Iya. aku sendiri juga udah males buat main keluar, paling keluar buat hal-hal penting juga. Mungkin teman-teman semua juga pada kayak gitu. Iya, betul gak? Gimana nih teman-teman yang di studio? Betul kan? Karena kita di rumah main HP. Waktu main keluar nongkrong juga main HP. Jadi Iya. nggak ada suasana baru gitu. Jadi cuma pindah tempat doang ya, dari Tempat rumah main doang. HP, dari tempat tongkrongan juga malah main HP lagi Tempatnya semuanya. doang yang berubah, tapi iya, kegiatannya betul. tuh sama aja. main HP Sama-sama juga. aja, sama aja bohong dong kalau gitu ya kan. Nah, terus selanjutnya itu pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kalau misalkan adanya sosial media ini justru malah membuat hubungan kamu dengan teman kamu itu malah renggang gitu? Bisa banget sih, karena di media sosial kan kita bisa saling salah paham, bisa salah mengartikan yang tadinya kita niatnya bercanda malah diseriusin. Padahal kan niatnya Iya. kita bercanda. Nah, karena kita tuh nggak bisa melihat ekspresi wajah dari lawan bicaranya, dari gestur tubuhnya, dari intonasi suaranya, jadi kita bisa saling salah paham. Jadi jawabannya sih bisa banget ngerenggangin hubungan. Iya betul, jadi ternyata dari sosial media ini bisa menimbulkan berenggangan hubungan gitu kan ya, karena rentan banget terjadi salah paham ya Iya, kan, salah apalagi mengartikan. kalau misalkan kita nih Gen Z nih kalau misalkan chattingan pasti belakangnya emotnya tuh suka emot nangis ya kan, padahal mah orangnya pas lagi baca Tahu. mah lagi cekikikan, Iya. lagi ketawa, tapi pas di chattingan emotnya nangis lagi, ya namanya juga Gen Z ya. Terus selanjutnya kita mau sharing-sharing sama Denia ya. Halo Denia, aku mau nanya nih, Denia suka pakai sosmed? Suka banget. Sosmednya apa yang kamu punya biasanya? Instagram, TikTok ada? TikTok ada. Terus Facebook ada? Gak punya. Oh kalau Facebook udah enggak ya, kita nggak main Facebook Bau-bau sekarang. banget. Iya ya, sekarang kalau kita tuh mainnya apa sih itu yang di Instagram tuh yang baru tuh Utas Threads ya? Threads. Oh iya, Iya, Threads. Threads. Sekarang tuh kita mainnya sama Twitter ya? Iya. Iya, Twitter. Terus pernah nggak sih kamu tuh kalau misalkan lagi main sosmed nih, terus kamu nemuin satu postingan yang bikin kamu tuh mikir, kok ada ya orang tuh jahat banget posting kayak begini, gitu. Ada banget sih. Ada beberapa kasus yang mungkin bisa dijadikan contoh, seperti kasus cyberbullying di media sosial. Misalnya, Kiel nih dengan sengaja menyebarkan hoax di media sosial yang bisa menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan sampai konflik, berantem gitu sama orang lain. Udah sih. Oh gitu, iya. Tadi Kiel pas namanya disebut langsung kaget gitu ya Kiel Kaget ya? tuh. Masa saya nggak pernah begitu? Kenapa sih saya selalu digituin? Oh gitu ya Kiel ya. Iya, dan masalah cyberbullying ini sebenarnya adalah masalah yang cukup sulit ya buat kita selesaikan gitu, karena di media sosial ini semua orang itu bebas untuk menjudge, betul ya? Iya. Bebas untuk menangkap opini. Kadang orang juga susah ya buat menangkap mana opini yang bisa kita konsumsi dan juga yang harus tidak kita konsumsi gitu. Untuk selanjutnya kamu kan tadi dengar ya aku bilang kalau misalkan di media sosial ini orang itu gampang banget nih ngejudge ya kan, ngelihat postingan dikit, ini kayaknya orang ini baik deh, ini kayaknya orangnya nggak baik deh gitu kan. Kamu pernah nggak sih merasa sebagai korban dari judge tersebut, atau kamu malah jadi pelakunya nih? Enggak kan ya? Iya dong. Oke, pernah nggak nih? Coba ceritain dong Den. Pernah.
Media sosial memang bisa membuat orang lebih cenderung untuk menghakimi atau menilai orang tanpa mengetahui konteks yang sebenarnya. Contohnya siapa? Dika. Oh iya. Gua. Dika kaget ya. Bikin postingan terus dikomentari negatif oleh Feby Kiel, misal. Kiel. Oh iya. Oke, Kayak, dikomentari sama Kiel. Jelek banget sih kayak gitu kan. Oh, Terus jahat banget pasti emang. ngerasa insecure gak sih dari situ? Betul. Terus pas mau bikin postingan lagi besoknya Jadi- ini takut Iya, gak dikomentarin percaya lagi. diri ya. Iya, gak percaya diri. Iya. Gitu sih. Ya, jadi sebenarnya judge itu tuh pernah kamu alami ya dari tadi contohnya, dan itu emang banyak sekali kita temui di media sosial teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nonton podcast kita baik yang di studio, semoga kalian gak kayak gitu ya teman-teman ya, gak boleh ngejudge orang sembarangan, don't judge book by the cover, oke? Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Denia. Denia, pernah nggak sih kamu itu merasakan bahwa dengan adanya sosial media ini justru kalau terus berlangsung kita gunakan itu ada dampak bahayanya? Gimana tuh, Den? Pernah nggak, Den? Banyak orang yang telat menyadari dari dampak negatif dari itu bebasnya menggunakan media sosial. Kayak penyebaran informasi palsu atau kehilangan privasi. Contohnya, kamu terlalu apa tuh? Apa tuh? Terlalu terbuka tentang masalah pribadi Oh di gitu, media jadi sosial. oversharing ya. Betul. Iya. Jadi kan, pokoknya. Iya. Tapi kalau kamu sendiri suka nggak sih kayak nggak sengaja tiba-tiba jadi oversharing gitu loh? Iya, tiba-tiba Iya kan? baru deket nih, udah langsung diceritain semuanya. Iya, padahal baru deket belum ada status, masa udah diposting-posting di status. Aduh, siapa aduh, bikin enak hati. Tapi kalau kayak gitu tuh kadang bisa berbahaya juga kan ya. Selain ada sebagai, mungkin ada nih beberapa orang yang emang suka nge-sharing tentang kehidupannya tapi sebagai personal branding gitu, dan itu juga ada manfaatnya gitu loh. Jadi selain berbahaya ada juga hal-hal yang bermanfaat gitu loh tentang hal tersebut, ya kan ya. Iya, benar banget. Terus selanjutnya itu aku mau sharing-sharing sekarang sama Kiel. Terima kasih Denia ya. Hai. Sama Kiel. Sekarang Kiel, aku mau tanya nih Kiel. Ya, Kamu suka main sosmed Kiel? suka Mainnya ngapain tuh? Posting atau scrolling? Tokan dia mah. TikTokan. TikTok apa Enggak ya. Kiel? adalah pokoknya gitu. Oh, Pokoknya lagi iya. tren-trennya aja. Kalau misalnya ditanya lebih aktif kemana, kalau dulu sih TikTok, lebih kebanyakan scroll. Oh, Tambah oke. untuk sekarang ke IG karena Oh. TikTok boros. Oh gitu. Iya, benar sekali. Biasanya kamu posting apa di IG Kiel? Ya. Video TikTok. Ya, video yang gitulah. Konten sehari-hari kah atau? Bisa juga konten sehari-hari. Oh, POV gitu. juga bisa. Oh gitu, oke. Tapi kamu pernah nggak sih nih ketika kamu lagi main sosmed, terus kamu lagi scrolling, terus juga kamu tuh saking asiknya scrolling sampai kamu tuh nggak sadar keseringan scrolling, akhirnya otak kamu tuh lelah dan jadi males buat mikir. Pernah nggak tuh? Kalau misalnya tanya tuh pernah banget ngalami baru Pernah banget tahun banget ini ya. lagi. Bah, nih aku cerita sedikit ya. Oke, Aduh. boleh. Jadi tuh emang sosmed itu memang sepengaruh itu ya. Kalau Iya. misalnya kita kebanyakan scrolling, apalagi kayak mengkonsumsi video meme atau nggak video lucu, Iya. itu bener-bener kayak kita bikin susah fokus. Jadi kalau misal kita mau ngerjain suatu hal, itu bakal kayak otak susah banget buat diajak kerja sama. Pasti teman-teman juga ngerasain. Iya, ngerasain nggak nih teman-teman? Keseringan scrolling malah jadi males ngapa-ngapain. Ya itu sangat, pengaruh banget sih kataku. Parah banget ya. Parah Terus banget. gimana tuh cara kamu ngatasinnya kalau udah males kayak gitu? Ya udah, nggak ada. Pindah scrolling. Pindah bisa juga bisa, tapi aku lebih pindahnya mungkin ke kata-kata atau enggak seperti bukannya video meme atau enggak apa, paling motivasi atau enggak cari belajar suatu hal yang baru seperti itu. Berarti konsumsi kontennya lebih diubah ke sesuatu yang mengedukatif ya. Benar sekali. Oke, berarti ada manfaatnya tuh. Ah. Terus selanjutnya, pernah nggak sih kamu tuh kalau misalkan lagi scrolling nih, kamu kan tadi suka banget nih scrolling. Terus kalau lagi scrolling tuh nemu suatu informasi, terus kamu udah percaya banget nih, wah ini pasti bener nih, udah kamu percaya banget. Ternyata informasi itu malah hoax. Aduh. Pernah nggak tuh?
bukan pernah lagi sih, sering malah. Sering ya? Sering banget. Nih, cerita lagi kan jadinya. Gak apa-apa. Nih. Santai, apa ya? kata kakaknya ini kita durasinya bisa sampai 4 jam lagi kok. 4 jam lagi gak tuh? Oh, gak boleh ya? Oke, aku film. sebenarnya ini panjang banget cerita, jadi aku singkat aja ya. Oke, boleh. Jadi tuh ada waktu itu ada konten viral yang berita meninggalnya seorang artis. Di situ betul. aku langsung astaga, kasihan banget dengan muka-muka raut. Nggak tahu sih siapa, lupa kalau nggak salah. Pokoknya itu waktu banget, lama banget sih. Sekarang masih ingat aja karena ditanya lagi kan. Oh iya, oke. Nah udah tuh, dengan pintarnya aku nge-share ke teman-teman aku dong kayak, Oh, iya. kamu tahu gak sih si ini meninggal, tahu? Satu lagi, kamu tahu gak si ini meninggal, tahu? Tapi pintarnya teman saya, dia ikut percaya aja. Jadi kan dari saya sendiri kayak, oh yaudah benar gitu. Set, besok harinya Ternyata Masih hidup. plot twistnya masih hidup. Ya Emang Allah. maksudnya nggak salah sih, maksudnya emang maksudnya dia nggak kenapa-napa, mungkin direkayasa atau seperti apa gitu. Kalau misal ditanya, malu banget, malu udah ceritain ke teman-teman. Jadi- Tapi kenapa? Di situ tuh nggak ada yang kritis ya, kayak nggak ada yang cari informasi lebih dalam. Iya teman. Langsung percaya semua. Gitu. Iya teman apa langsung percaya aja kayak apa sih, kenapa nggak cari tahu dulu gitu, kata aku, kenapa kok main percaya aja gitu. Di situ aku marah banget kayak kok aku bisa sih sepercaya itu pada pertama kali gitu loh. iya betul. Dan akhirnya Nyebarin hoax lagi. iya benar lagi benar malah jadi nyebarin hoax gitu. Tapi untuk besoknya aku mulai belajar untuk jangan berpendapat secepat itu secara instan, kayak oh berita ini berarti aku harus cari dulu yang lebih dalam, mau di ChatGPT kayak atau mau di Kompas, kayak aku harus cari tahu dulu nih yang benernya gimana biar aku nge-share-nya pun gak hoax seperti itu. Iya, setuju banget Jadi, aku sama pendapatnya si Kita Ali. tuh harus lebih memilah-milah berita lagi gitu. Kalau dapat informasi tuh kita jangan langsung percaya aja. Kita Iya. cari tahu dulu, itu yang dinamakan kemampuan berpikir kritis. Setuju banget nih aku sama apa kata Dika tadi. Dimana kan kalau misalkan di media sosial ini berita itu dengan mudah banget buat menyebar ya. Nah kita itu jangan langsung menjudge atau percaya sama berita itu. Coba nih kita lihat dari sisi lainnya gitu loh. Sama halnya dengan tadi pas kita ngobrol sama Denia tentang menjudge orang secepat itu. Kita kan nggak bisa ya langsung ngejudge gitu. Kita harus lihat dari sisi lainnya nih, dari pihak si B gitu misalkan, dari pihak si C juga, biar kita bisa tahu gitu loh kalau misalkan berita itu tuh bener apa enggak. Ya kan Den? Iya. Terus lanjut nih. Aku mau tanya lagi nih sama Kiel. Ya boleh. Kiel masih seneng banget nih ditanya-tanya kayaknya. masih Oh, banyak. semangat. 30 pertanyaan lagi mau? Boleh. Mau, 50 pun boleh. Tapi kakak panitianya kayak nggak mau nih kita 30 Iya, pertanyaan lagi. karena menghabiskan waktu lebih banyak, jadi kita persingkat aja lah ya. Oke, kalau gitu satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Aku mau tanya, pernah nggak sih kamu itu merasa bahwa sosial media ini itu berpengaruh dalam kemampuan belajar kamu? Gitu. Kalau dari aku sih pengaruh. Dan Pengaruh itu ya? sangat relate banget. Relate ya? Contohnya gini. Kalau misalnya boleh diulang lagi pertanyaan, saya lupa tuh jadinya. Gini pertanyaan tuh, kamu tuh pernah nggak ngerasa kalau misalkan sosial media ini berpengaruh dalam kemampuan kamu belajar? Oh iya benar. Kalau saya sosial media itu berupa scroll kayak IG dan Twitter seperti itu kan. Nah, dimana saya satu hari full itu selalu nge-scroll, kayak mau pindah IG, Instagram atau enggak TikTok atau enggak Twitter, pokoknya semua saya scroll. Di situ keadaan saya lagi UTS. Waduh. Itu benar-benar, padahal ortu saya aja suruh belajar gitu. Saya punya jadwal belajar 3 jam. 1 jam itu buat mapel pertama, Oke. sisanya kedua dan ketiga. Di 5 menit pertama aku emang belajar tuh, tapi udah mulai ada rasa bosan kayak Iya, udah mulai aduh bosan bosan ya. banget, scroll bentar gitu. Scroll bentar nih. 5 menit aja. Awal Gitu. mulanya nih di sini nih. Contohnya 1 jam. Ya Allah. 1 jam. Please banget itu. Udah tuh kayak oh ya udah cukup aja kali 1 mapel. Dengan pintarnya aku begitu. Udahlah cukup aja gitu. Lanjut ke mapel 2. 10 menit agak lama nih. Bosan lagi, aduh boring banget gitu. Sambil dengerin apa? Kayak kita tuh lagu gitu kan. Iya. Sambil nge-scroll gitu. Tiba-tiba ada berita kayak mata langsung teng. Ini apa nih gitu. Udah tuh cari tahu sejam gitu. Ya. Sejam tuh udah habis. sejam mah. Iya, enggak kurang juga dong, cukup dong untuk belajar dong. Nah, terus yang ketiga nih, terakhir nih. Itu tuh tiga-tiganya praktikum semua yang wajib kan. Oh, Itu harus iya.
KKM itu 80, astaga Waduh, kata aku. tinggi banget Tinggi KKM banget. ya. Udah tuh. Nah, 15 menit nih, 20 deh kalau nggak salah 20. Sisanya ya gitulah, kau tahu lah. Scroll lagi. Tapi itu UTS-nya aman nggak tuh nilainya? Enggak. Iya itu rapotnya serba merah semua itu. Terus gimana mama kamu tuh? Murka. Murka, ya? Murka. HP ku disita selama sebulan. Wah, mantap banget itu. Oh, benar-benar. Di situ aku mulai belajar kalau misalnya ternyata sosial media atau nggak bisa dibilang medsos itu sangat bisa mempengaruhi dalam proses belajar. Iya, Bisa dalam mengurangi waktu belajar, mempengaruhi nilai, jadinya anjlok. Nah, maka dari itu di situ aku mulai mengatur waktunya. Oh, Jadi teman-teman di sini kalau misalnya pasti pernah di mana nilainya anjlok pasti gara-gara sosmed. Karena kalian nggak bisa ngatur waktunya. Pasti ada. Iya. Nggak mungkin nggak ada. Aku juga begitu. Nah, kan benar kan? Betul. Ya seperti itu. Udah cukup aja sih dari saya sih. Iya, tapi teman-teman perlu aku ingetin lagi ya, sebenarnya sosial media ini nggak melulu buruk ya, nggak melulu jahat terhadap kemampuan kita menghancurkan kemampuan kita dalam bersosialisasi atau hal yang lainnya. Tergantung gimana kita menggunakannya. Kalau misalkan kita bijak menggunakannya, sebenarnya sosial media ini sangat-sangat bermanfaat ya. Iya, kita bermanfaat. bisa nyari materi, Iya. ya kan, kita bisa bertukar pendapat, opini dengan orang lain dari segala penjuru, betul kan? Betul. Kita bisa belajar banyak hal, tapi tentang bagaimana kita mengelolanya dan kita bisa memilih mana informasi yang bisa kita ambil dan mana informasi yang harus kita tidak ambil, gitu teman-teman. Nah, kita kan sudah ngobrol banyak nih sama tadi dari Dika, dari KL, dari Denia. Hari ini tuh kita udah mendapatkan insight yang sangat-sangat berharga sekali. Terima kasih gila. kepada narasumber kita pada hari ini. Sama-sama Feby. Oke, sebelum kita tutup podcastnya, aku mau minta pesan dari kalian nih. Gimana sih pesan kalian buat teman-teman yang ada di studio atau teman-teman yang lagi nontonin podcast kita di rumah nih? Pesan untuk Oke. bermain media sosial dengan baik gitu. Oke, teman-teman dengerin ya. Ini pengalaman aja. Dimana aku pernah kalian tuh jangan pernah mudah terhasut dalam sosial media. Karena itu dapat mempengaruhi kalian sendiri. Apalagi kalian gak bisa ngatur waktu bermain sosial media. Kan itu bakal bisa mempengaruhi kalian. Apalagi yang kuliah-kuliah nih. Aduh, jangan coba-coba buat kebanyakan sosmed sih. Harus cari materi-materinya juga. Pokoknya jangan salah gunakan sosmed itu buat kepentingan diri sendiri aja. Setuju. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Nah, jadi ayo teman-teman kita lebih bijaksana lagi dan lebih bertanggung jawab lagi dalam menggunakan media sosial supaya tidak menghancurkan kemampuan kita dalam bersosialisasi, dalam bermoral, dan intelektualitas kita. Oke, Denia mau nambahin mungkin? Cukup. Sudah Ya, cukup. cukup. Oke, kalau misalkan begitu, baik teman-teman, hari ini itu kita sudah belajar banyak sekali dari narasumber kita. Dari Dika kita tadi belajar tentang bagaimana media sosial itu mempengaruhi kemampuan kita dalam bersosialisasi. Kemudian dari Kiel kita udah belajar tentang intelektual dan fokus dalam belajar. Dan dari Denia tadi kita belajar tentang moral dan juga tanggung jawab. Betul kan ya? Betul. Jadi intinya teman-teman, media sosial ini aku ingetin lagi itu sebenarnya banyak juga manfaatnya, tergantung bagaimana kita bijak dalam menggunakannya dan dalam mengkonsumsi informasi yang kita terima dari media sosial tersebut gitu. Tapi ketika kita main ambil aja informasi yang kita dapatkan dari media sosial, itu tuh justru malah bisa berbahaya buat kita dan orang di sekitar kita. Dan hal itu tuh bisa aja menjadi hoax ya, dan merusak kita sebagai para generasi penerus bangsa gitu. Oke, kalau misalkan gitu kita akhiri saja podcastnya sampai di sini ya. Oke, siap. Oke, sampai bertemu lagi di podcast kita berikutnya. Saya Febiana Najla sebagai moderator pamit undur diri, dan juga di sini ada Dika, ada Kiel, ada Denia juga pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang udah bantuin podcast kita. Ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang udah setia nontonin podcast kita dari awal sampai akhir. Kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya Potski, podcastnya anak vokasi.